Halo sahabat Gadera Muda, salam muda luar biasa. Jumpa kembali di video kali ini dengan tema manajemen waktu. Tema kali ini dibahas berdasarkan hasil pantauan tim Gadera Muda tentang kebiasaan anak muda yang masih suka ngaret ketika janjian dan menunda melakukan sesuatu karena sibuk melakukan hal yang kurang produktif. Contohnya nonton film seharian penuh, scroll media sosial berjam-jam, hanya melihat status dan update info gosip misalnya. Apakah tidak boleh? Boleh, namun tidak berjam-jam juga ya. Sehingga kita menghabiskan energi optimal untuk sesuatu yang kurang produktif dan hanya menyisakan sisa energi untuk hal yang malah produktif. Nah, mari kita simak ulasan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses, atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Aspek-aspek manajemen waktu. Menurut Atkinson 1994, manajemen waktu terdiri dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. A. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk melakukan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. B. Menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting, mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. C. Menyusun jadwal. Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan menghindari ketergesaan. D. Bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. E. Bersikap tegas. Tegas merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. F. Menghindari penundaan. Penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara apik, serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. G. Meminimalkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi halang bagi individu untuk mencapai keberhasilannya karena sering membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting. Kita lanjutkan ke pengelolaan manajemen waktu. Menurut Haynes 1994, pengelolaan waktu secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Perencanaan waktu. Perencanaan diartikan sebagai proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam artian ini, perencanaan waktu merupakan penentuan waktu yang tepat agar sesuai dan tepat dengan tujuan yang direncanakan berkaitan dengan waktu. Maka, rencana membuat jadwal bisa harian, mingguan, dan bulanan. Rencana dibuat dengan menitik beratkan prioritas kerja seseorang. Ciri-ciri dari perencanaan waktu yaitu jelas, realistis, fleksibel, dan berkesinambungan. Jelas dalam hal ini yaitu mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan. Jadwal kegiatan harus didistribusikan secara harian, mingguan, dan bulanan sehingga seseorang dapat mengerjakan tugas yang diemban. Yang kedua, realistis dalam arti berdasarkan pemikiran dalam mengatur jadwal. Bila Anda baru saja menyelesaikan tugas, jangan memaksa diri untuk menyelesaikan tugas yang selanjutnya. Jadi, jangan sampai kita terkekang dengan jadwal yang kita buat. Ketiga yaitu fleksibel. Dalam artian ini, jadwal kegiatan yang telah dibuat hendaknya dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, serta dapat mengantisipasi perubahan yang ada. Yang keempat dalam perencanaan waktu, berkesinambungan. Dalam arti perencanaan jadwal kegiatan, pimpinan berjalan terus-menerus sehingga stagnan atau berhenti pada periode tertentu. Baik, kita bahas yang B yaitu pengorganisasian waktu. Pengorganisasian diartikan sebagai suatu perintah untuk mengalokasikan sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terstruktur kepada setiap individu dan kelompok agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengorganisasian waktu adalah kegiatan mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis kegiatan, dan mengelola waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengorganisasikan waktu yang dimiliki yaitu membuat daftar kerja yang dilakukan, menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mengatur jumlah yang terlibat dalam tugas tersebut, menetapkan atau menentukan skala prioritas pada kegiatan yang penting dan mendesak, juga terhadap kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda. C. Pengkoordinasian waktu. Pengkoordinasian waktu adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan orang lain atau diri sendiri agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, pengkoordinasian waktu adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan agar kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan perencanaan waktu yang telah dibuat serta tujuan yang diinginkan. D. Pengawasan waktu. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan apakah semua pekerjaan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan waktu adalah kegiatan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi jadwal yang tidak sesuai dengan rencana, ketepatan waktu, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan pada masing-masing kegiatan. Ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan menyusun jadwal selanjutnya. Skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingannya, tetapi berdasarkan urutan. Selanjutnya adalah hambatan manajemen waktu. Yang pertama adalah overplanning. Seringkali kita merasa waktu 24 jam sehari tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai aktivitas. Inilah pentingnya membuat rencana untuk menentukan prioritas. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menentukan prioritas. Bisa dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan. Apa yang Anda pilih, yang penting adalah aksi. Jangan sampai hanya sibuk membuat rencana, tapi nihil dalam pelaksanaan.
Menurut M. Christian dalam bukunya Time Management, mengatur waktu itu mudah, ada dua gejala overplanning. Terlalu sibuk berkutat dengan rencana dan gagal mengeksekusi rencana yang sudah dibuat. Langkah kita hanya berhenti di rencana. Padahal, dalam manajemen waktu, pelaksanaan adalah alangkah berikutnya. Menjadikan semua kegiatan sebagai objek rencana, merencanakan semua hal yang akan dijalani memang perlu, tapi jangan lupa ada kalanya kita juga harus bersiap menghadapi hal-hal tidak terduga. Yang kedua adalah misplanning. Kesalahan perencanaan adalah kesalahan kedua dalam manajemen waktu. Kesalahan perencanaan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya salah informasi. Ini terjadi karena informasi yang dikumpulkan tidak lengkap dan tidak tepat. Padahal, informasi yang akurat adalah kunci utama mencapai keberhasilan mengatur waktu. Kesalahan informasi ini akan berdampak panjang, seperti salah sasaran, salah penempatan sumber daya, salah penentuan waktu. Kala yang terjadi seperti ini, sudah pasti rencana akan buyar sehingga gagal mencapai tujuan. Yang ketiga, overscheduling. Kalau kebanyakan jadwal, akibatnya Anda tidak memiliki me time dan aktivitas yang Anda kerjakan juga belum tentu memiliki hasil maksimal. Why? Karena Anda selalu merasa dikejar waktu dan terburu-buru. Overscheduling akhirnya yang malah menjadi penghambat efektivitas karena menuntut Anda melakukan banyak hal dalam waktu yang terbatas. Efek jangka panjangnya dapat menimbulkan stres dan membuat Anda merasa tak nyaman melakukan pekerjaan. Yang keempat yaitu over-detail. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, setiap detail memang perlu diperhatikan. Namun, ini bukan berarti membuat Anda menjadi berlebihan dalam memperhatikan detail. Akibatnya rencana yang seharusnya simple dan mudah terlihat rumit dan menjadi kompleks, sehingga sulit dikendalikan. Gejala overdetail ini mendorong mencatat terlalu banyak hal, padahal bisa jadi tak semuanya penting. Dalam perencanaan manajemen waktu, ini bisa membawa efek buruk. Pertama, akan membuat kita kehilangan pegangan untuk membedakan mana yang utama dan mana yang kurang penting. Terlalu detail juga cenderung membuat kita menyamakan semua hal, sehingga tak jarang membuat pekerjaan mudah terasa menjadi lebih rumit. Kedua, sikap tersebut akan membuat kita sulit bersikap fleksibel, sehingga saat menghadapi hal-hal tak terduga, kita akan merasa sedang menghadapi masalah besar. Yang kelima adalah delaying. Sikap suka menunda bisa dibilang tidak disiplin. Ini adalah pengganggu utama dalam manajemen waktu. Tanpa kedisiplinan dari dalam diri, manajemen waktu takkan berjalan efektif. Disiplin berarti memiliki komitmen untuk menjalani rencana sesuai misi dan tujuan yang telah kita rencanakan. Seringkali ketidakdisiplinan muncul karena berbagai godaan yang enggan kita hindari, misalnya menunda. Ketika kita menunda pekerjaan, berarti menunda sehari untuk mencapai tujuan. Untuk menghindari ini, tentu kita harus memiliki motivasi kuat dari dalam diri. Kalau rasa malas melanda, yang perlu diingat adalah saat kita menandai satu dari daftar yang harus dilakukan, itu berarti kita semakin mendekati tujuan. Jadi, mulai sekarang singkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi dan fokus pada tujuan awal yang sudah kita rencanakan. Oke, sahabat Gadera Muda, semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Tetap semangat dan menjadi luar biasa. See you next!